Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan Kamil, NIM C03219025. Di sini saya akan membacakan dan menerjemahkan tema ke-6, yaitu tentang Ahkamul Bughah atau ketentuan-ketentuan dalam pemberontakan. Sebelumnya saya akan membacakan mufrodat-mufrodat atau kosakata-kosakata yang terdapat pada tema ke-6 ini. Al-ahkam artinya hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan. Al-Bughah pemberontak, firqatun kelompok, muslimuna orang Islam, mukhalifuna orang yang menentang, az-zulmu aniaya atau kekejaman atau kezaliman, yuqatalu itu membunuh atau memerangi, syaukatun itu kekuatan atau senjata, adadun itu jumlah atau pasukan, jumlah pasukan, dimuto'in itu yang ditaati, Suma mansuban itu didirikan atau dilantik, bihaisu sedemikian sehingga yahtaju itu membutuhkan, raddihim mengembalikan mereka, kulfatin harga atau beban atau biaya, bazlu berusaha keras, malin itu harta, tahsilu koleksi atau pengumpulan, rijalin itu orang-orang atau orang banyak itu plural dari orang, ifrodan itu sendiri atau segelintir, dogeto itu menangkap atau mengurung, kaudotun genggaman atau penguasaan, inkiadi ikatan, liman aih mencegah, hakin hak, takwilun itu penjelasan atau alasan, saigun itu mendasar, muhtamalun yang dapat ditahan, abarroh itu menyatakan, ba'du sebagian, mutolabati itu penuntutan atau permintaan, dami itu darah atau nyawa, haitsu sebagaimana, iqtiqadu meyakini, qat'i itu yang pasti atau bersifat pasti, al-butlani itu tidak sah atau cacat atau usang, yuktabar dianggap, mu'anidun menentang, yabahasu mengutus, rasulan itu utusan atau perwakilan, aminan itu jujur atau dipercaya, fatonan itu bijaksana atau cerdas lebih tepatnya, yakrohunahu itu mereka membencinya, imtinaihim bertentang atau meninggalkan, azalaha itu menghapus atau menghilangkan, asoru berkekalan atau keras kepala, asoru, izalati itu penghapusan, albagi kezaliman, al-mazlumat itu kezaliman atau ketidakadilan atau penganiayaan, nasahahum menasihati mereka, a'lamahum memberitahu atau menginformasikan mereka, asiru atau itu tahanan atau tawanan, fil asoh itu pendapat al-asoh, yutolaku itu dilepaskan, tankodi itu berakhir, yatafarroku itu terpecah-pecah atau terpecah belah, muhtaron itu terpilih, juga namu itu mengambil barang rampasan, yuroddu mengembalikan, silahun senjata tajam, khailuhum itu kendaraan atau lebih tepatnya itu kuda-kuda mereka, jarihihim itu mereka orang-orang yang terluka. Baik, selanjutnya saya akan menerjemahkan per kalimat yang ada di dalam tema yang ke-6 ini. Faslu fi ahkamil bughah, pasal yang menjelaskan ketentuan-ketentuan bughah atau ketentuan-ketentuan pemberontak. Wahum firqatun muslimuna mukhalifuna li imamil adil. Bughah adalah sekelompok orang Islam yang menentang terhadap imam yang adil. Imam adil. Imam di sini dimaksud itu pemimpin. Suma wa mufradul bughah bagin minal baghi wa huwa az-zulmu.
Mufrad kata bugot ialah bagin, yang berasal dari masdarnya al-bagyu, yang berarti aniaya atau zoliman bisa. Wa yuqatalu bi fathi ma qabla akhirih ahlul bagyi ayyuqatilahumul imamu bisalasati syara'it. Dan seorang imam boleh memerangi para pemberontak dengan 3 syarat, yaitu ahaduha ayyakunu fiman atin. Yang pertama, mereka mempunyai kekuatan untuk memberontak. Bi ayyakuna lahum syaukatun bi quwwatin wa adadin bi muta'in fihim wa illam yakun al muta'u imaman mansuban. Yaitu mereka mempunyai kekuasaan, sebab adanya kekuatan dan banyak pengikut, dan adanya seorang yang dipatuhi dalam kelompoknya. Sekalipun orang yang dipatuhi itu bukan seorang pemimpin yang diresmikan. Bihaitsu yahtajul imamu al-adilu fi raddihim li ta'atihi ilal kulfatin min bazlil malin wa tahsilin rijalin wa in kanu afrodan wa yashalu dabtuhum falaisu bugotan. Kira seorang imam yang adil butuh jerih payah dalam mengembalikan mereka agar mentaati kepemimpinannya dengan mengorbankan harta dan mengerahkan banyak prajurit. Jika pemberontak merupakan perorangan atau segelintir saja yang mudah diatasinya, maka mereka tidak disebut dengan buguh atau pemberontak. Wasani ayahruju an qabdati sawa'un kana al-haqqu maliyan aw ghairuhu li imamu al-adil. Yang kedua, mereka keluar dari kekuasaan seorang imam yang adil. Inna bitarkil inqiyadi lahu aw biman'i haqqin tuwjiha alaihim sawa'un kana al-haqqu maliyan aw ghairuhu kahaddin wa qisasin. Dengan tidak tunduknya padanya atau dengan menolak kewajiban atau dengan menolak harta atau lainnya seperti hak atau kisos. Wasalis, dan yang ketiga, ayakuna lahum ailil bugati ta'wilun sa'ibun. Mereka mempunyai takwil atau alasan atau kesimpulan atau argumen yang memungkinkan itu benar. Ai muhtamalun kama abaroh bihi ba'du ashabi. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebagian daripada ashab. Kamu talabati ahlil siffin bidami Utsman haitsu itiqadu anna Aliya radhiyallahu anhu ya'rifu man qatala Utsman. Seperti tuntutan ahlu Siffin atas kematian Utsman atau darah Utsman, ketika mereka meyakini bahwa Ali radhiyallahu an mengetahui siapa pembunuh Utsman. Fa in kana ta'wilu qat'iyyal butlani lam yu'tabar bal sahibu mu'anidun. Nah, apabila takwil atau alasan atau kesimpulan atau argumen mereka yang jelas-jelas salah, maka takwil tersebut tidak akan dianggap, dan pembuat takwil tersebut disebut dengan orang mu'anid, yang artinya memusuhi imam. Cuma wala yuqatilul imamu al-bughah hatta yab'atsa ilaihim rasulan aminan fatonan yas'aluhum ma yakrahunahu, dan
imam tidak boleh memerangi para pemberontak sampai ia mengutus kepada pemberontak itu seorang rasulan atau utusan yang dapat dipercaya dan cerdas, dan dia menanyakan pada mereka perihal sesuatu apa yang membuatnya tidak patuh pada imam atau hengkang kepada imam. Fa in dzakaru lahu mazlumatan hiya as-sababu fi imtina'ihim an ta'atihi azalaha. Jika para pemberontak itu menjelaskan kepada utusan ada masalah kezoliman yang menjadi penyebab penolakannya kepada imam, maka imam itu harus menghilangkan kezoliman itu. Wa in lam yadhkuru syai'an aw asarru ba'da idzalatil mazlumati alal baghi nasahahum summa a'lamahum bil qital. Dan jika mereka tidak menjelaskan sedikit pun atau dia tidak ngomong apapun, atau mereka tetap melakukan pemberontakan setelah kezaliman itu dihapuskan oleh imam yang adil, maka si imam menasihatinya. Kemudian jika tetap membangkang, maka imam memberitahu mereka bahwa dia akan diperangi. Cuma wala yuqtalu asiruhum ail bugo fa in qatalahu wala yuqtalu asiruhum tawanan dari pemberontak tidak boleh dibunuh. Fa in qatalahu sahsun adilun fala qisasu alaihi. Jika seorang yang adil membunuhnya, maka dia tidak dikenakan qisas atau tidak diwajibkan dikisos. Fil asah, menurut qaul asah. Wala yutlaku asiruhum wa in kana sobiyan au imra'atan hatta tanqadil harbu wa yatafarraqa jam'ahum illa an yuti'a asiruhum muhtaron bimutaba'atihi lil imam. Tawanan tidak dilepaskan walaupun dia seorang anak kecil ataupun seorang perempuan sampai perangan itu selesai dan kaum pemberontak itu sudah bubar, kecuali tawanan itu tidak dipaksa untuk memang mengikuti si imam. Wala yugnamu maluhum wa yuraddu silahuhum wa khailuhum ilaihim iza inqadul harbu wa uminat ghailatuhum bitafarruqihim aw raddihim li-ta'ati wala yuqataluna bi'azimin. Jadi harta benda mereka tidak boleh dirampas, senjata dan kudanya itu harus dikembalikan kepada mereka saat pertempuran atau peperangan selesai, dan bahaya dari mereka itu sudah tidak ada sebab mereka sudah bubar atau mereka sudah kembali tunduk kepada imam yang adil. Wala yuqataluna bi'azimin kanarin wa man janiyakin illa lidarurati fayuqataluna bidzalika ka'an qataluna bihi au ahatu bina. Jadi jangan memerangi mereka dengan alat perang yang berat atau bahaya seperti dengan api dan dengan manjanik. Manjanik itu adalah sebuah alat pelempar batu yang besar. Kecuali terdesak dengan diperangi dengan cara tersebut, seperti kita memerangi
seperti mereka memerangi kita dengan cara tersebut. Jadi kalau mereka pakai alat yang berbahaya, kita juga menggunakan alat yang berbahaya. Kalau dia tidak menggunakan alat yang berbahaya, kita jangan menggunakan alat yang berbahaya, begitu. Cuma wala yuzaffafu ala jarihim. Nah, para pemberontak yang terluka dan memerangan tuh jangan tadzwif yang ditadzwif. Tadzwif itu apa? Tadzwif itu penjelasannya ada di selanjutnya. At-tadzwifu tatmimu al-qatli wa ta'jiluhu. Jadi tadzwif itu menyempurnakan, singkatnya itu tadzwif itu mempercepat biar orang yang terluka itu mati. Jadi biar gak sakitan, dia langsung mati aja. Nah, kenapa di sini dilarang untuk ditadzwif? Jadi sebagai hukuman mereka sebagai telah memberontak, dibiarin dia terluka-luka gitu, biar sekarat. Menurut saya begitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengumpulkan dengan bahasa Indonesia. Di tema yang keenam di sini, simpulannya yaitu definisi bugot adalah sekelompok orang muslim yang menentang imam yang adil. Pemberontak atau bugot itu boleh diperangi dengan 3 syarat, yaitu 1. Mereka mempunyai kekuatan. Yang dimaksud mempunyai kekuatan di sini, mereka mempunyai kekuatan yang kuat, pasukan dan dengan pemimpin yang dipatuhi mereka, walaupun pemimpin atau panutan itu belum diangkat secara resmi. Sehingga imam yang adil membutuhkan biaya dan pasukan untuk mengembalikan ketaatan mereka untuk kembali patuh kepada imam. Jika pemberontak itu hanya segelintir atau satu, itu tidak disebut dengan bugoh atau memberontak. Yang kedua, mereka keluar dari kekuasaan dari imam yang adil, maksudnya maupun dengan tidak patuh atau mencegah hak tertuju padanya yang seperti kisos dan had. Yang ketiga, mereka mempunyai alasan yang mendasar yang dapat diterima, yang kemungkinan dapat diterima, seperti yang dinyatakan oleh sebagian para ashab, seperti tuntutan ahli Siffin atas kematian Utsman radhiyallahu an, karena mereka meyakini bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengetahui orang yang membunuh Utsman. Sehingga jika alasan mereka sudah terbukti salah, maka alasannya tidak dianggap dan dianggap orang yang menentang kebenaran atau menentang imam. Seorang imam tidak boleh memerangi pemberontak sebelum ia mengutus seorang yang dapat dipercaya dan cerdas untuk menanyakan apa yang membuat mereka memberontak. Jika ia menjelaskan kepada utusan itu masalah kezoliman, maka sang imam itu harus menghapuskan kezoliman itu dulu. Dan jika tidak menjelaskan sedikit pun atau mereka tetap memberontak, walaupun kezoliman itu sudah dihilangkan, maka dia diperingati dan diinformasikan akan diperangi. Selanjutnya, tawanan dari pemberontak tidak boleh dibunuh. Jika dibunuh, walaupun akan tetapi jika pun dibunuh oleh orang yang adil itu tidak wajib dikisos menurut qaul asoh. Yang kedua, tawanan tidak boleh dilepaskan walaupun anak-anak dan perempuan sampai selesainya peperangan dan pemberontakan, sampai aman pokoknya, kecuali tawanan itu sudah patuh kepada imam tanpa paksaan. Harta benda mereka tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas, dan mereka tidak boleh diperangi dengan senjata yang berbahaya seperti api dan manjanik, lempar batu yang besar, kecuali terdesak, dan kecuali mereka juga menggunakan alat seperti itu. Nah, pemberontak yang luka-luka itu tidak boleh langsung dibunuh, dibiarin saja. Jadi biar dia terluka saat sudah tersiksa saat terluka-luka gitu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.